Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai IRD, yaitu yang part ketiga, yaitu menggambar IRD. Tadi kita sudah di part sebelumnya sudah mempelajari mengenai komponen-komponen IRD. Ada apa saja tadi? Ada entitas, atribut, unique identifier, relationship, sama kardinalitas. Sekarang selanjutnya apa sih yang diperlukan untuk menggambar IRD? Yang pertama kita harus menentukan kasusnya dulu dan beserta ruang lingkupnya. Untuk case-nya project kalian sudah punya studi case gitu ya, mau akan membangun sistem apa, kemudian di ruang lingkupnya seberapa. Selanjutnya yaitu dikumpulkan fakta-faktanya, misalkan sistem kalian itu yang bisa mengakses siapa saja dan beserta narasinya gitu ya. Jadi dikumpulkan fakta-faktanya yang nantinya akan digambarkan ke dalam IRD. Nah, kalau misalkan sudah jadi suatu IRD itu, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan apa? Gitu. IRD tadi kan bentuk konseptual, model data konseptual. Nah, selanjutnya yang dilakukan yaitu mengonversi IRD ke dalam bentuk tabel. Nah, materi ini sudah didapat juga ya di mata kuliah PABW. Selanjutnya kalau sudah dikonversikan, selanjutnya tinggal mengimplementasikannya ke DBMS dengan sintak SQL ya, khususnya DDL kan. Kemarin juga di materi pertemuan lalu sudah dibahas ya, ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Nah, di sini kita akan menggambar studi kasus untuk basis data praktikum. Jadi di sini akan dibuat basis data sederhana untuk praktikum di jurusan Informatika FTI UII. Data yang akan disimpan di basis data ini ada data praktikan, lab, nama praktikum, dan nilai. Nah, faktanya apa saja? Ada ini. Itu terdapat data praktikan yang meliputi NIM, nama, dan nomor telepon. Berarti dari fakta ini kita dapat info apa? Ada entitas yang namanya praktikan. Kemudian NIM, nama, nomor telepon itu apa? Atribut. Kemudian terdapat 4 laboratorium pelaksana praktikum, yaitu Lab Circle, PIT, KSC, Sisdarkom. Nah, Circle, PIT, KSC, Sisdarkom ini instan ya, jangan keliru sebagai atribut. Nah, ini kan contoh isian datanya. Jadi kalau dari fakta ini nanti bisa berubah juga ya, tergantung dari fakta-fakta bawahnya. Kalau dari fakta ini dapat diketahui apa? Ada entitas lab atau laboratorium, kemudian atributnya ada ID sebagai unique identifier dan nama. Nah, nama itu nanti isinya apa saja, ada circle, PT, KSC, Sisdarkom. Jadi ini instance. Kemudian selanjutnya yaitu Lab Circle menangani praktikum basis data dan PW, PIT, praktikum approach stroke dat, SC, praktikum PPO, dan Sisdarkom, praktikum SO dan Jarkom. Yang berarti di sini kita bisa melihat ada apa? Relationship. Jadi lab menangani praktikum. Praktikum atributnya apa? Di sini kan ada base data, PW, bla bla bla. Itu instance, bukan atribut. Nah, atribut apa yang diperlukan untuk menampung instance itu? Berarti base data PW ini kan berarti nama ya. Nama praktikum. Berarti perlu ditambahkan satu lagi sebagai identifier, yaitu ID. Kemudian, praktikan mengambil praktikum sesuai dengan alokasi labnya, sehingga tidak dimungkinkan ada praktikan mengambil praktikum basis data di lab PET misalkan. Ya, berarti praktikan mengambil praktikum dikelola lab gitu kan ya. Kemudian selesai menjalani praktikum, praktikan akan memperoleh nilai. Agar lebih sederhana, diasumsikan hanya dibuat basis data untuk menyimpan nilai khusus dalam satu semester berjalan. Jadi di sini ada apa? Atribut nilai. Atribut nilai melekat di mana? Entitas atau relationship. Oh ya, ini juga di video part 1 tadi ya, ada atribut yang relationship yang memiliki atribut yang melekat di relationship. Apakah bisa? Bisa. Apa seperti itu nanti di sini saya jelaskan. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini langkahnya: tentukan entitas, atribut, unique identifier, relationship, kemudian kardinalitas. Hasil pemodelannya seperti ini. Pastikan ada NIM, nama, nomor telepon,
mengambil praktikum dikelola oleh lab. Jadi setiap praktikan dapat mengambil lebih dari satu praktikum ya tadi ya. Kemudian praktikum diambil oleh satu atau lebih praktikan. Praktikum ada kode, ada nama. Nah, di sini labnya tadi ada PIT, KSC, Circle, dan seterusnya. Jadi setiap praktikum dikelola oleh satu dan hanya satu lab. Setiap lab mengelola satu atau lebih praktikum. Nah, di sini ada atribut nilai melekat atau merupakan atribut dari relationship mengambil. Kenapa di sini? Karena hanya ketika praktikan mengambil praktikum, dia akan nantinya punya nilai. Jadi kalau nilai ini melekat di praktikan enggak juga. Kan kalau nggak mengambil praktikum, nggak akan punya nilai. Begitu juga kalau nilai ditaruh di praktikum, salah. Karena praktikum ini kan isinya, misalkan satu kelas 20 mahasiswa, nggak mungkin di sini ada nilai. Sedangkan satu garis data untuk satu praktikum, kan sedangkan mahasiswanya ada 20, kan nggak mungkin satu atribut untuk 20 nilai. Jadi dia tempatnya nilai, atribut nilai ada di mengambil, yaitu nilai akan ada ketika praktikan mengambil. Sampai sini kira-kira sudah jelas atau belum? Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ke private message ya di Classroom. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai IRD yang benar dan salah. Di sini ada beberapa studi kasus. Oke, kasus yang pertama contohnya yaitu minimarket punya sistem yang digunakan untuk menyimpan data barang-barang yang dijual beserta stoknya. Nah, sistem itu juga menangani pencatatan pembayaran dari customer. Bayangin dulu, ada minimarket, dia punya sistem yang dipakai untuk menyimpan data barang yang dijual beserta stoknya. Kalian kalau menggambarkan IRD-nya, gambarnya seperti apa? Apakah seperti ini? Customer membeli barang. Setiap customer dapat membeli satu atau lebih barang. Setiap barang dapat dibeli oleh satu atau lebih customer. Benar seperti ini atau tidak? Ini saya gambarnya berdasarkan case yang saya temui dari mahasiswa ya, dari kelas-kelas yang pernah saya ajar. Mahasiswa saya minta menggambar, gambarnya seperti ini. Customer membeli barang di minimarket. Benar seperti ini atau bukan? Bayangin dulu lagi, kalau kalian dapat struk dari minimarket, isinya apa aja sih? Ada kode barangnya, ada nama barang, ada quantity yang dibeli, ada harga satuan barang, ada harga subtotal, yaitu quantity dikalikan harga masing-masing barang, tadi namanya subtotal. Kemudian ada total yang harus dibayarkan. Gini kan ya, kalau dapat struk, coba dibayangkan lagi. Terus kemudian di sini ada uang yang dibayarkan berapa, kemudian kembaliannya berapa. Kalau seandainya digambarkan seperti apa sambil dibayangkan. Nah, kalau kalian ke minimarket atau misalnya kalian dapat struk dari minimarket, apa nama customer tercatat di struk pembayarannya ini tadi nggak? Apakah nama kalian kok kalian datang beli ke Indomaret misalkan, bayar, ditanya, Mas namanya siapa, Mbak namanya siapa, enggak kan ya? Jadi di sini tadi customer membeli barang. Kalau customer membeli barang berarti data kalian dicatat di sistemnya mereka. Sedangkan orang ke minimarket kan tidak ditanya. Nah, namanya siapa gitu. Atau mahasiswa mana kan enggak. Jadi entitas customer karena tidak dicatat, entitasnya tidak ada. Kemudian jadi entitas customer dihilangkan ya. Kemudian data pembayaran dimasukkan ke entitas apa? Coba diperhatikan dulu IRD ini. Barang memiliki penjualan. Atribut barang ada ID, nama, harga, stok. Penjualan ada ID, tanggal, harus bayarnya berapa, yang dibayarkan berapa, kembaliannya berapa. Atribut ini opsional ya. Bisa dimasukkan sebagai atribut dari suatu entitas, bisa juga tidak, nanti pemrosesannya di codingnya juga bisa.
Tiap barang memiliki satu atau lebih penjualan, tiap penjualan dimiliki oleh satu atau lebih barang. Nah, di sini jumlah barang yaitu merupakan atribut dari relationship memiliki, yaitu terjadi apabila ada barang yang memiliki penjualan. Jadi kalau barangnya tidak memiliki penjualan, ya jumlah barang yang dibeli oleh customer tidak ada, atau yang dijual oleh toko tersebut, minimarket tersebut tidak ada. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah tempat persewaan buku atau rental buku memiliki sebuah sistem sederhana untuk menyimpan data buku dan penyewa yang meminjam buku. Setiap penyewa wajib menjadi member untuk dapat meminjam buku. Data yang diperlukan untuk menjadi member adalah nomor KTP, nama lengkap, alamat, dan nomor HP. Coba dibayangkan dulu IRD-nya. Kalau sekarang ini rental buku udah sangat jarang ya. Kalau dulu masih banyak gitu. Jadi kalau misalkan bayangkan ya rental buku atau rental ya bayangkan aja, misalkan aja rental buku. Rental buku, gambar IRD-nya seperti apa? Apakah seperti ini? Pegawai yang menjaga buku, setiap pegawai menjaga satu atau lebih buku, setiap buku disewa oleh satu atau lebih member. Setiap member menyewa satu atau lebih buku. Benar seperti ini atau bukan? Ya, tetot salah ya. Karena apa? Pegawai menjaga buku. Apakah pegawai di suatu penyewaan buku itu dicatat pegawai A menjaga buku rak sekian, pegawai B menjaga buku, kan tidak dicatat menjaga buku yang mana gitu kan ya. Bandingkan dengan ini. Setiap buku disewa oleh satu atau lebih member. Setiap member menyewa satu atau lebih buku. Buku atributnya ada kode, judul, total buku, jumlah available-nya berapa. Misalkan buku Conan, available-nya 3, sedangkan total bukunya 5 gitu ya, yang 2 sedang dipinjam. Kemudian pengarang harga sewa. Buku disewa oleh member tadi apa? Syaratnya KTP, nama lengkap, alamat, nomor handphone, syarat pendaftaran membernya tadi. Kemudian ketika buku dilakukan penyewaan, disewa oleh member, akan ada tanggal sewa, jumlah buku yang dipinjam, kemudian tanggal kembali, harus kembali. Tanggal kembali ini beda ya, harus kembali itu misalkan harus kembali tanggal 7 Mei, tapi dikembalikannya tanggal 5 Mei. Sah-sah aja kan dikembalikan lebih cepat, atau mungkin dikembalikannya lebih lama dari yang seharusnya, bisa. Kemudian ada biaya sewa. Jadi paham ya? Jadi pegawai menjaga buku kan? Ya, pegawai yang menjaga buku, misalkan kayak penjual atau pegawai swalayan menjaga atau menjual rak yang mana kan nggak ada hubungannya sama sistem penjualannya gitu, sedangkan case-nya meminta apa. Jadi kalau di sini kan pegawai menjaga buku, pegawai misalkan pegawai Susi misalkan menjaga buku judulnya Conan, Harry Potter, Lupus, kan enggak. Jadi enggak ada kaitannya di sini. Jadi lebih ke paparannya yang disampaikan tadi apa, studi kasusnya itu yang digambarkan. Kalau diminta membayangkan ya real, di kondisi realnya seperti apa gitu. Oke, sampai sini sudah. Setelah ini nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu mengonversikan IRD ke dalam tabel relasional. Selamat belajar.